Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Zakiatunisa Atila. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba mengulas hal-hal tentang alih wahana atau ekranisasi pada salah satu novel. Ekranisasi merupakan istilah yang akhir-akhir ini semakin familiar dalam kajian sastra di Indonesia. Nah, ada salah satu pendapat menurut para ahli, yaitu menurut NST pada bukunya tahun 1991 halaman 60 mengatakan bahwa ekranisasi ini adalah pelayar putihan atau pemindahan sebuah novel ke dalam film. Jadi, ekranisasi ini adalah suatu proses pelayar putihan atau pemindahan atau juga pengangkatan sebuah novel ke dalam film. Nah, selain itu, menurut ahli lain yaitu Sapardi Djoko Damono mendefinisikan ekranisasi ini sebagai alih wahana, yaitu pengalihan karya seni dari satu wahana ke wahana lain. Dan dengan demikian, secara sederhana dapat diartikan bahwa ekranisasi ini adalah sebuah pengadaptasian karya sastra yang berupa wahana tulis ataupun berupa novel ke dalam film, yaitu wahana audio visual. Nah, dalam kaitannya dengan pengubahan novel ke film, biasanya pembaca mengharapkan agar cerita yang dipindahkan dari novel ke film itu tidak mengalami perubahan. Dengan maksud, cerita yang ada dalam novel itu akan sama ketika difilmkan. Tetapi kenyataannya tidak demikian, teman-teman. Kenapa? Karena ada banyak hal yang dapat berubah dalam cerita novel yang difilmkan. Nah, perubahan tersebut biasanya terjadi pada struktur novel dalam film itu sendiri, yakni penokohan, alur, latar, tema, dan amanat dan yang lainnya juga. Nah, untuk melihat perubahan struktur tersebut, kita bisa menggunakan teori ekranisasi, yaitu melihat perubahan struktur novel dan film dari aspek penciutan atau penghilangan, penambahan, dan perubahan bervariasi, yaitu perubahan tersebut disebabkan oleh durasi film yang terbatas dan perbedaan pemikiran antara pembuat novel dan juga pembuat filmnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengambil objek novel, yaitu novel Habibie dan Ainun karya Baharudin Yusuf Habibie dan film Habibie dan Ainun karya Fauzan Rizal. Nah, dengan menggunakan bandingan untuk melihat perbedaan yang terdapat dalam dua karya tersebut, yakni novel dan film, adapun permasalahan yang akan diulas dalam video ini adalah ekranisasi struktur novel dan film Habibie dan Ainun. Teman-teman, setelah saya membaca novel dan menonton film Habibie dan Ainun ini, saya menemukan bahwa ekranisasi novel ke film Habibie dan Ainun ini mengalami penciutan, penambahan, dan perubahan bervariasi baik dari segi unsur penokohan, alur, latar, tema, ataupun amanat. Adapun perubahan-perubahan itu yaitu yang pertama yaitu perubahan penokohan novel dan film Habibie dan Ainun. Nah, perubahan penokohan novel dan film Habibie dan Ainun ini dapat kita lihat dari tiga aspek. Yang pertama yaitu penciutan atau penghilangan, yang kedua yaitu penambahan dan perubahan variasi, dan yang ketiga yaitu perubahan bervariasi. Nah, yang pertama yaitu perubahan penokohan novel dan film Habibie dan Ainun. Nah, perubahan penokohan novel dan film Habibie dan Ainun ini dilihat dari tiga aspek yang terdapat dalam ekranisasi, yaitu penciutan, penambahan, dan perubahan bervariasi. Pertama yaitu penciutan penokohan. Nah, penciutan penokohan dalam novel ke film Habibie dan Ainun ini terdapat pada perubahan watak tokoh Soeharto. Teman-teman bisa melihatnya dalam kutipan pada novel halaman 116 yang mana menggambarkan adanya dialog antara Rudi dan Soeharto. Akan tetapi dalam film hal tersebut tidak digambarkan. Hal inilah yang menandakan adanya penciutan dan penghilangan dalam novel ketika difilmkan. Yang kedua yaitu penambahan penokohan. Nah, penambahan penokohan dalam film yang berangkat dari novel Habibie dan Ainun ini adalah
adanya tokoh Sumo Hadi, yang mana dalam kutipan film tersebut tidak terdapat di dalam novel. Hal tersebut dikarenakan tokoh Sumo Hadi itu tidak terdapat dalam novel. Hal ini menjadi penambah tokoh dan karakter pada film Habibie dan Ainun. Dan yang ketiga yaitu perubahan bervariasi. Perubahan bervariasi yang pertama terdapat pada tokoh Rudi. Rudi ini diceritakan dalam novel ketika bertemu dengan Ainun itu menggunakan celana jeans biru, tetapi pada film ketika Rudi menemui Ainun itu justru menggunakan celana panjang berwarna kuning. Yang selanjutnya yaitu perubahan alur novel dan film Habibie dan Ainun. Yang pertama yaitu penciutan alur. Nah, sama halnya dengan penokohan, alur pun memiliki penciutan atau penghilangan, yang mana di dalam novel ini diceritakan bahwa Rudi dan Ainun itu menikah menggunakan adat Gorontalo dan Jawa. Untuk pernikahan mereka menggunakan Gorontalo, diceritakan oleh pengarang bahwa Ainun berbusana Gorontalo. Busana itu biasanya digunakan untuk menguji pengantin wanita dan tradisi Jawa saat mereka berdua saling melempar bunga. Tetapi di dalam film hanya diceritakan oleh sutradara saat mereka menikah dengan menggunakan adat Jawa. Selanjutnya yaitu penambahan alur. Lain hanya dengan penciutan, penambahan alur ini melihat ke cerita film yang ditampilkan, namun tidak diceritakan di dalam novel. Penambahan alur tersebut yang pertama yaitu adanya kisah Rudi dan Ainun saat duduk di bangku pendidikan sekolah menengah atas di Bandung pada tahun 1953. Yang ketiga yaitu perubahan bervariasi alur. Nah, di dalam pemindahan novel ke film Habibie dan Ainun ini terdapat juga perubahan bervariasi alur. Perubahan bervariasi alur itu terjadi pada saat Rudi berkunjung ke rumah keluarga Besari, yang mana di dalam novel ini diceritakan bahwa Pani yang mengajak Rudi untuk mengunjungi keluarga besar Besari di Rangga Malela, sedangkan pada novel justru ibu Rudi yang meminta Rudi untuk mengunjungi keluarga besar Besari di Rangga Malela. Yang selanjutnya yaitu perubahan latar novel dan film Habibie dan Ainun. Yang pertama yaitu penciutan latar yang terjadi dalam film Habibie dan Ainun, yakni pada pukul 7.30 pagi di rumah sakit universitas. Nah, penciutan ini dapat dilihat oleh teman-teman dalam kutipan novel halaman 13. Selanjutnya yaitu penambahan latar. Penambahan latar yang pertama ini terjadi pada tahun 1953 di sekolah kota Bandung. Nah, latar tempat ruang ganti saat Ainun mengobati luka temannya, lalu tempat lapangan sewaktu Ainun berolahraga dengan temannya, dan latar ruang kelas sewaktu Ainun dan Habibie dijodohkan oleh gurunya. Nah, di kelas itu masuk dalam penambahan latar dikarenakan pada tahun 1953 tersebut tidak diceritakan di dalam novel, sedangkan dalam novel tidak diceritakan latar tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan bervariasi. Perubahan bervariasi latar dalam novel ketika difilmkan ini terdapat pada pukul 19, yang mana di rumah kediaman Presiden Soeharto. Sedangkan di film, rumah kediaman Presiden Soeharto itu terjadi pada siang hari, yaitu perubahan bervariasi ini bisa teman-teman lihat pada kutipan novel halaman 78. Nah, teman-teman, berdasarkan ulasan hasil pembahasan mengenai ekranisasi novel ke film Habibie dan Ainun ini, dapat disimpulkan bahwa ekranisasi novel Habibie dan Ainun ke film Habibie dan Ainun itu mengalami penciutan, penambahan, dan perubahan bervariasi pada unsur alur, latar, tema, dan lainnya. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.